Kulon wun sedulur sugeng pepanggihan malih kaliyan kula Tubagus Purnama. Rahayu 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 ingkang sami pinanggih. Sedulur, punya kecerdasan intelektual atau IQ. IQ tinggi itu membentuk orang menjadi pintar. Tetapi jika tidak diimbangi dengan kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual, maka yang terjadi jiwa kita mudah terguncang. Sudah banyak ODGJ yang berada di jalanan itu sebetulnya mempunyai latar belakang pendidikan yang tinggi. Nah, mengapa IQ tinggi tidak berbanding lurus dengan EQ dan SQ? Monggo kita simak videonya. Baik sedulur, coba kita simak cuplikan video ini. Video ini yang saya ambil dari channelnya Sinau Urip tentang Eno Nugroho yang menjadi ODGJ selama 2 tahun lebih berada di jalanan. Apa yang menyebabkan Eno menjadi ODGJ? Padahal Eno ini lulusan Institut Teknologi Bandung dengan IPK yang tidak rendah, yaitu tinggi 2,97. Untuk pendidikan atau pelajaran IPA, teknik kelautan, IPK 2,97 ini sudah tinggi. Tetapi apa latar belakangnya sehingga Eno Nugroho ini bisa menjadi ODGJ? Mari kita lihat cuplikan video ini. Dulu pernah sekolah? Sekolah pernah di sekolah di mana? Di Ganesa, ya. Hah? Di Ganesa. Di Ganesa. SD. SMP? SMP di SD di Cibareat. SMP di Nyemplung Iji. SD di? SD SMP di 10 Cikutra. Cikutra. SMA 10 Cikutra. Oh, aku tahu itu. Oh gitu. Pengen pulang ke Bandung tidak? Enggak. Kayaknya. Oke, nanti aja. Kenapa nanti? Ya enggak apa-apa lah. Nggak kangen dengan bapak ibu? Almarhum. Oh, sudah almarhum. Ini ngapain jalan ini? Mencari mainan. Oh, bikin mainan sih. Bikin mainan. Terus kalau sudah bikin mainan, diapain mainannya? Disimpan. Simpan. Disimpan. Oh. Nggak dijual. Enggak. Dulu punya pacar? Enggak. Hah? Ayah? Sana Mina? Sri. Hah? Sri? Sri siapa? Sri enggak. Sri Endah. Oh, punya. Oh, almarhum. Jadi kamu gila itu ditinggal pacarmu gitu? Enggak. Hah? Lah terus kamu kok jadi begini karena apa? Ya. Ya. Mikir apa kok jadi begini? Ditinggal meninggal Sri Enda. Waktu SMA jurusan apa? IPA. Kuliah tak? Kuliah. Kuliah di mana? Di ITB. Hah? Di ITB? Di Institut Teknologi Bandung. Jurusan naon? Laut. Laut. Laut ada, teknik kelautan ada ya? Iya kah? Di ITB? Kampusnya di mana? Kampus ITB-nya di mana? Di Ganesa. Jalan Ganesa? Iya. Anak ITB ini. Terus kamu kayak orang gila ini mikir apa? Mana? Hah? Ditinggal Sri Edah tadi. Sudah. Tas. ITB. Lulus dari ITB? Lulus. Lulus? Oh. Hah? Lulus. IPK berapa? 3,87.
2,87, 2,97 IPK-nya. Kuliah di ITB. Kalau kuliah naik motor dulu? Jalan kaki. Jalan kaki. Oh, Anak ITB loh. Teknik kelautan. Teknik apa? dari laut. Hah? Hah? Kelautan. Teknik kelautan. Dosenmu cantik enggak? Ada yang cantik enggak dosennya? Nggak ada. Hah? Ada banyak. Banyak. Cantik apa goreng? Dulu sempat kerja Kang Niko. Iya, di dosen. Oh, Pernah kerja enggak Kang Niko? lama. Oh, Kerja di mana? lumayan. Di mana? Di Di perusahaan apa? Santina. Perusahaan Cina. Oh, Nama perusahaannya apa? Maritam. Hah? Nama perusahaan Maritam. Sebentar, pelan-pelan. Nama perusahaannya apa? Dengan Maritam. Amarita. Dengan Maritam. Kerja di bagian apa? Sebagai perancangan. Perancangan. Bagian perancangan. Seperti ini orang top loh dia ini dulu. Kenapa kok bisa jadi begini? Gara-gara Sri Endah ya? Iya. Nah, Gara-gara Sri Endah meninggal terus kamu jadi gila begini. Nah, sedulur, dari cuplikan video tadi, kita bisa membahasnya dengan lebih rinci. Bahwa terjadi kesalahan yang ada di dalam sistem pendidikan nasional kita. Sebetulnya, dulu ada kurikulum tentang pelajaran pendidikan moral Pancasila dan pendidikan agama. Ini sebetulnya untuk meningkatkan kecerdasan EQ dan SQ. Tetapi kenyataan pendidikan moral Pancasila dirubah menjadi PPKN. Sedangkan pendidikan agama hanya menerapkan hafalan-hafalan. Harus cerdas di hafalan dan hukum serta dalil-dalil agama. Bukan tentang terapannya. Sehingga tidak mendukung pendidikan atau kecerdasan EQ-nya menjadi tinggi. Nah, inilah mengapa saya sebutkan EQ tinggi belum tentu SQ dan EQ-nya tinggi. Maka kita sebagai manusia harusnya seperti apa? Kita pelajari di dalam kehidupan kita masing-masing. Jangan mengandalkan sistem pendidikan nasional. Kita harus bisa mengendalikan emosi kita dalam kondisi apapun. Semakin tinggi tingkat pendidikan kita, kita harus semakin bisa mengendalikan emosi kita. Karena emosi ini berkaitan dengan jiwa kita, kesehatan jiwa kita. Nah, di samping itu, di dalam ajaran-ajaran agama, kita harus menggunakan dua kecerdasan tadi antara intelektual dan emosi. Sehingga kita tidak terpaku kepada dalil dan hafalan. Tetapi kita lebih memanfaatkan pendidikan agama ke dalam kehidupan sehari-hari. Kita tidak terkunci oleh dalil dan dogma. Karena semakin dalil dan dogma penjenengan selami, penjenengan tidak akan melompat dari kasus dalil dan dogma. Dan tidak akan bisa tercapai kecerdasan spiritual. Jadi sedulur, untuk sekarang yang masih menjalani pendidikan baik itu dari SD, SMP, SMA sampai dengan perguruan tinggi, bahkan sampai dengan S2, S3, baik di luar negeri maupun dalam negeri, jangan hanya terpaku untuk
mencerdaskan intelektual panjenengan saja, tapi juga kelolalah emosional panjenengan dan pelajari spiritual yang ada di YouTube. Walaupun pendidikan di YouTube tentang spiritual itu akan bisa mempengaruhi Anda hanya 20%, karena semua yang ada di YouTube, tontonan yang ada di YouTube itu hanya mempengaruhi 20% kehidupan panjenengan. Tetapi setidaknya dimulai dari diri panjenengan semua bisa mengembalikan spirit panjenengan, bisa memberikan arahan terhadap jalan spiritual panjenengan. Ingat, spiritual itu adalah perjalanan pribadi kita untuk menemukan Sang Pencipta. Jadi demikian, supaya tidak terjadi lagi hal-hal seperti Kang Eno Nugroho tadi, maka seimbangkan antara IQ, EQ, dan SQ. Terima kasih. Saya Tubagus Purnama mengucapkan rahayu, rahayu, rahayu. Matur nuwun.